semuanya. Jadi video kali ini saya akan membahas tentang bahan riset yang judulnya klarifikasi sentimen user X terhadap kebijakan pemerintah dengan mesin learning pakai algoritma decision tree dan SVM. Nah, sebelum masuk ke teori-teori, kita mau cerita dulu nih. Kenapa sih kita ambil topik ini? Jadi gini ya, kalian sadar nggak sih tiap kali pemerintah ngeluarin kebijakan-kebijakan baru, nah itu soal pajak, subsidi, atau program bantuan itu langsung rame banget di media sosial. Ada yang dukung, ada juga yang protes, yang julid, pokoknya macam-macam lah itu semua. Nah masalahnya opini publik itu jumlahnya ribuan, bahkan banyak banget yang jutaan komentarnya. Nah mungkin kan pemerintah atau peneliti itu baca satu-satu manual atau buat masyarakat tuh sebenarnya setuju nggak sih ada kebijakan seperti itu. Disitulah urgensinya, kita butuh cara yang cepat, otomatis, dan objektif buat membaca perasaan publik yang secara massal. Nah mesin learning itu jawabannya yang pas banget nih teman-teman. Terus selanjutnya, kenapa kita pilih platform X alias Twitter, bukan Instagram atau TikTok? Karena X itu tempatnya orang ngomong apa adanya, real time, singkat, padat, dan penuh hashtag yang gampang di-tracking. Begitu ada kebijakan baru diumumkan, dalam hitungan menit udah trending topik di X. Jadi dari data X itu yang paling segar dan paling jujur nangkep reaksi asli masyarakat, dan gak kayak platform lain yang lebih ke visual atau butuh proses lebih panjang buat komentar. Dasar teorinya dulu ya. Jadi apa itu mesin learning? Simpelnya gini, ini tuh cabang dari artificial intelligence yang bikin sistemnya tuh bisa sendiri dari data, bisa belajar sendiri dari data tersebut tanpa kita harus nulisin aturan satu-satu secara manual. Ini tuh konsepnya udah dari tahun 1959 loh, dari Arthur Samuel. Jadi bukannya kita ngoding kalau ada kata ini berarti negatif. Komputer ini kasih ribuan contoh lewat tweet yang udah kasih label duluan. Terus dia tuh belajar sendiri polanya gitu, pola bahasanya intinya. Terus pendekatannya itu kita pakai yang namanya supervised learning atau pembahasan terawasi. Konsepnya tuh kita kasih input X berupa teks tweet yang udah diolah. Terus outputnya itu ngeluarin Y, itu udah label sentimen positif, negatif, atau juga netral. Nah algoritmanya tuh kayak belajar bikin peta buat nebak kelas data baru berdasarkan kata-kata yang sering muncul. Nah, sekarang di slide 3 kita lanjut ada decision tree. Nah, sekarang masuk ke algoritma pertama kita, decision tree. Coba bayangin diagram alur atau pohon keputusan gitu. Jadi ada percabangan yang isinya tuh pertanyaan-pertanyaan tentang kata, dan ada yang ujungnya ada daunnya isinya kesimpulan berbagai sentimen tersebut. Jadi tiap simbol itu semacam ngetes satu fitur kata cabangnya, itu hasil dari tesnya tersebut iya atau enggak, sampai akhirnya tuh nyampe ke kelas sentimen final. Nah gimana caranya nentuin pertanyaan mana dulu yang paling penting buat ditanya? Itu pakai rumus matematika namanya entropi buat ngukur seberapa campur aduk data itu. Terus ada juga information gain buat milih kata kunci, misal mahal nih atau stunting. Nah bisa misahin data yang paling bersih antara positif dan negatifnya itu. Nah terus algoritma yang kedua kita ada support vector machine atau SVM. Kalau decision tree tadi kayak nanya-nanya secara bertahap. Nah, SVM ini beda pendekatannya. Dia tuh kayak nyari garis pemisah paling optimal antara dua kelompok data di suatu ruangan. Jadi bayangin data tweet itu diplot di satu ruang, terus SVM-nya itu kayak garis pembatas antara jaraknya paling jauh dari kelompok itu yang namanya itu margin. Nah, titik-titik yang paling dekat sama garis itu namanya support vector. Itu yang paling krusial nentuin posisi garisnya itu. Terus ada juga yang namanya titik kernel.
Nah, ini itu dipakai datanya susah intinya datanya itu susah dipisahin pakai garis lurus biasa. Jadi datanya itu kayak dilempar-lempar gitu ke dimensi yang lebih tinggi biar bisa dipisahin bagus. Nah, next, kenapa sih pilih SVM atau decision tree? Nah, pasti pada mikir nih, kenapa sih kita pilih dua algoritma yang spesifik ini? Jadi gini ya, teks dari X itu tuh unik banget lah ininya, karakteristiknya itu bahasanya yang informal banget, terus singkat, terus pendek-pendek juga, banyak juga noise kayak link atau typo. Jadi kita tuh butuh algoritma yang kuat secara sistematis agar itu tuh gampang dan mudah dipahami banget. Nah, makanya kita bandingin dua kubu pemikiran yang beda antara SVM itu kubu yang spesial, dia itu kayak jago banget ngolah data berdimensi tinggi, hasil TF-IDF-nya tuh gampang banget overfitting. Nah, sementara ada tadi decision tree itu kubu logika aturan. Kelebihannya dia tuh gampang banget dibaca oleh manusia. Jadi bisa lacak keruntuhan kata kunci, apa aja yang bikin sentimen negatif. Nah, alur kerjanya pengolahan sentimennya tuh gimana? Oke, sebelum kita ke studi kasus, kita jelasin dulu nih alur kerja secara umumnya. Biar nanti pas bahas kasus satu persatu tuh kalian tuh ada gambaran. Jadi gini ya gambarannya. Jadi gambarannya seperti ini ya. Nah, jadi ada 3 tahapan besar. Yang pertama itu ada data acquisition. Kita crawling dari X pakai API resmi berdasarkan kata kunci kebijakan tertentu. Misalnya VPN-nya 12%. Terus yang kedua kita pakai pre-processing. Di tahap ini tuh kayak bersih-bersih, ada cleaning buat hapus URL, simbol, angka juga, scaffolding buat nyeragamin huruf jadi kecil semua. Terus filtering buat buang kata yang nggak penting, sama stemming juga buat kayak motong kata ke bentuk dasarnya. Terus ketiga kita ke fitur atau fitur dan model. Nah, di sini kita hitung bobot TF-IDF-nya, seimbangin pakai smooth, bagi data, latih, uji. Terus misal 80 bagi 20 gitu. Terus baru deh modelnya dilatih dan diukur akurasinya bagaimana. Nah, sekarang bagian teorinya udah kelar nih, kita udah bahas satu persatu dari tadi. Nah, selanjutnya bakal dilanjut sama yang selanjutnya, bahas tentang ini kasus yang sedang kita bahas ini, yaitu semisal kita tadi PPN-nya ada 12% sama Hili rasa sawit. Nah, ini bakal dilanjut ke set berikutnya yang akan dijelaskan sama teman kita. Bye-bye. Oke, kita langsung saja ke kebijakan pemerintah yang pertama, yaitu PPN 12%. Nah, jadi kebijakan ini dulu sempat ramai dan menjadi perbincangan publik. Terus gimana sih cara kita bisa klasifikasi sentimen-sentimen masyarakat, terutama sentimen user X, untuk bisa diklasifikasi menjadi sentimen-sentimen misal sentimen positif, negatif, atau netral. Nah, jadi cara yang pertama adalah dengan pengambilan sampel. Jadi pertama-tama kita itu mengambil sampel, yaitu sebanyak kalau di jurnal itu disebutin sebanyak 7.965 data tweet dengan keyword utama yaitu PPN 12%. Jadi kita search tuh kata PPN 12% di tweet untuk kita olah di dalam model. Terus selanjutnya yaitu pra pengolahan. Nah, di sini tuh tweet orang-orang Indonesia itu kan kebanyakan berantakan, ada emoji lah, ada singkatan-singkatan yang Gen Z banget gitu, terus ada mungkin typo, terus ada dicampur link-link sama buzzer lah, apalah itulah. Makanya di tahap pra pengolahan, yaitu tahap kedua ini, kita melakukan proses scaffolding. Apa itu proses scaffolding? Nah, proses scaffolding itu proses di mana semua huruf itu disamain menjadi kecil semua.
simbol-simbol dihapus, angka dihapus, dan juga di tahap ini dilakukan penyaringan stop word, yaitu kata-kata yang nggak penting, misal kayak kata yang, kata-kata kayak di, yang kayak nggak ada artinya gitu loh. Jadi itu tuh disaring. Kemudian juga di tahap ini ada proses steaming. Apa itu steaming? Jadi ketika misal ada kata seperti kayak kenaikan, kita potong jadi kata-kata dasar kayak naik gitu. Jadi tujuannya tuh biar data itu nggak berantakan, data itu jadi rapi dan siap untuk diolah sama mesin. Yang ketiga yaitu faktorisasi TF-IDF. Apa itu TF-IDF? TF-IDF itu kepanjangan dari term frequency inverse document frequency. Apa itu? Nah, jadi TF-IDF itu kayak mesin yang mengasih skor kepentingan ke suatu kata di dalam tweet. Misal di dalam kasus kita ya, kayak smart TF-IDF itu mengasih skor ke kata-kata seperti kata adil, kata-kata kayak pajak, terus juga mungkin kata-kata kayak mahal. Jadi semakin sering kata-kata itu muncul di tweet tapi jarang muncul di tweet lain, itu skornya bakal semakin tinggi. Nah, TF-IDF ini mengubah kata-kata yang kayak tadi, misal ada mahal, terus ada pajak, ada adil, itu menjadi nilai-nilai numerik yang berbobot. Karena kenapa dijadiin nilai numerik? Itu karena komputer itu nggak bisa ngerti bahasa kita, jadi digunakan angka-angka supaya bisa diproses lah sama model. Yang keempat yaitu keseimbangan kelas. Nah, jadi dengan menggunakan SMOT. Nah, jadi SMOT itu singkatan dari Synthetic Minority Oversampling Technique, yaitu algoritma yang melipat gandakan data kelas minoritas menjadi klasifikasi yang adil. Nah, di tweet itu kita bakal melihat banyak data yang berat sebelah lah. Misalnya tweet-tweet negatif itu mesti lebih banyak daripada tweet positif. Nah, SMOT ini digunain untuk menyeimbangkan, menggandakan tweet-tweet yang positif, yang netral, biar jadi balance, biar proporsinya itu adil dan gak condong ke salah satu sentimen doang. Nah, setelah diseimbangkan pakai SMOT, itu barulah data dibagi dengan rasio 80% data latih dan 20% data uji. Dan di sini bisa dilihat bahwa setelah proses dijalankan, hasilnya itu SVM linear itu jauh lebih banyak akurasinya daripada decision tree. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu membahas tentang model kerja kebijakan PPN 12%. Nah, jadi karena pembahasan kelompok kita fokus pada algoritma SVM dan decision tree, maka di sini kita juga akan membahas bagaimana SVM dan decision tree itu bekerja di dalam kasus PPN 12%. Nah, jadi di model SVM itu bisa kita lihat di gambar bahwa ada garis hitam tengah yang berada di tengah itu namanya hyperplane. Nah, garis itu tuh menjadi suatu pemisah antara suatu kubu dengan kubu yang lain. Nah, di kasus kita ini si hyperplane menjadi garis pemisah antara sentimen positif dengan sentimen negatif. Jadi ketika ada tuh tweet-tweet baru, ada kata-kata baru yang muncul, maka akan maka akan kita lihat kata-kata itu tuh jatuh paling dekat di titik yang mana, apakah positif atau negatif atau malah lebih mendekati netral. Nah, selanjutnya yaitu model algoritma decision tree. Nah, model algoritma decision tree itu lebih mirip ke flowchart kayak yang pernah kita pelajari di semester 1, yaitu misal kayak model if else gitu. Jadi misal nih, apakah ada kata mahal? Jika iya, maka itu akan dikelompokkan ke sentimen negatif. Jika tidak, maka akan ditanya lagi tuh,
Apakah ada kata subsidi? Jika iya, maka itu akan dikelompokkan ke sentimen positif, dan jika tidak, itu akan dikategorikan ke sentimen netral. Itu permisalan saja. Nah, jadi modal ini tuh modal modal decision tree itu lebih kayak pemodelan yang bertahap gitu dan logis yang detail itu. Kalau SVM itu pemodelan algoritma yang kompleks, yang dimana SVM ini jauh lebih bagus. Oke, dari hasil algoritma SVM dan decision tree yang sudah dibahas tadi, itu diambillah sebuah kesimpulan bahwa di platform X itu user Indonesia tentang kebijakan PN 12% ini lebih condong ke sentimen negatif, yaitu kata-kata kayak pajak menyengsarakan, kata-kata mahal, kata-kata tunda, kata-kata boykot itu jauh lebih mendominasi daripada kata-kata positif. Jadi di sini dari hasil klasifikasi ini pemerintah bisa mengambil langkah tindakan selanjutnya untuk kebaikan masyarakat. Misalnya adalah dengan transparansi sektor terpilih, edukasi bahwa PPN 12% ini tidak berpengaruh ke kebutuhan pokok, atau mungkin juga dengan relokasi keuntungan fiskal, yaitu pemerintah memberikan kompensasi balik misal dengan subsidi ke UMKM karena adanya kebijakan yang mereka keluarkan. Kebijakan berikutnya yang akan kita bahas, yang akan kita klasifikasikan sentimen publiknya, apakah banyak dari masyarakat Indonesia yang berada di X itu pro atau kontra tentang kebijakan ini, tak lain adalah kebijakan tentang hilirisasi industri sawit. Nah, jadi kebijakan ini sempat menjadi perdebatan masyarakat, apakah mereka setuju atau tidak. Nah, langkah-langkah untuk kita mengetahui apakah masyarakat Indonesia itu kebanyakan pro atau kontra, apakah mereka memiliki sentimen negatif atau sentimen positif mengenai kebijakan ini, yang pertama adalah langkahnya yaitu sama seperti tadi, yaitu dengan pengambilan sampel. Jadi data ditarik dari platform X yang sejumlah yang tak lain menurut jurnal sejumlah 3.785 ulasan dengan kriteria keyword yaitu sawit Prabowo, hilirisasi CPO, dan biodiesel B35. Kemudian yaitu sama seperti tadi, yaitu pra pengolahan. Di tahap pra pengolahan ini dihapuslah tautan-tautan eksternal sama seperti sebelumnya, yaitu tautan-tautan mungkin buzzer atau mungkin affiliate itu ditarik, atau tautan-tautan yang lain lah. Terus juga penghapusan simbol-simbol yang enggak berguna. Terus penyeragaman huruf kecil, ya karena penulisan di caption itu mestinya terdiri dari berbagai jenis huruf. Juga penyaringan step word, teks informal, serta stemming kata, ya seperti tadi kurang lebihnya. Nah, perbedaannya adalah di faktorisasi slide berikutnya yang akan kita bahas sama seperti sebelumnya. Setelah kita melakukan smooth, setelah kita melakukan TF-IDF dan pemisahan-pemisahan yang tadi, kita akan menjelaskan tentang alur kerja algoritma yang kita ulas. Dan di sini sama seperti sebelumnya, kita memakai algoritma SVM dan algoritma decision tree. Seperti pada gambar dapat kita lihat bahwa ada garis hitam pemisah juga, sama itu namanya hyperplane, di mana itu menjadi pemisah antara kubu positif dan kubu negatif. Nah, di kubu positif itu misalnya ada kata-kata seperti kedaulatan, mandiri, ekspor, naik, dan di kubu negatif itu misalnya ada pengelompokan kata-kata seperti kata pupuk mahal, terus juga
kata seperti mafia itu dikelompokkan ke dalam sentimen atau kubu negatif. Jadi kemudian yaitu model decision tree, algoritma decision tree, model algoritma yang seperti flowchart. Contohnya di sini bisa kita lihat nah alurnya gini, misal apakah tweet ini mengandung kata hilirisasi? Jika tidak, maka itu termasuk sentimen negatif. Jika iya, dilanjut sebuah pertanyaan lagi, apakah tweet ini mengandung kata ekspor? Jika iya, maka itu termasuk kelas positif. Jika tidak, maka itu termasuk kelas netral. Nah, hasil akhir klasifikasi daripada sentimen masyarakat Indonesia di platform X tentang kebijakan pemerintah tentang hilirisasi sawit ini hasilnya cukup berbeda daripada topik PPN 12, di mana hasil kebijakan hilirisasi sawit ini didominasi oleh ulasan-ulasan positif. Angka ini mencapai 79,7%. Jadi kata-kata yang sering muncul di X ini tak lain adalah seperti kata-kata mandiri energi, hilirisasi, mantap, B35, dan kata-kata seperti kata dukung. Nah, jadi karena ulasan-ulasannya itu positif, maka ya langkah pemerintah yang harus dilakukan ya seperti misalnya edukasi berkelanjutan tentang topik ini, tentang kebijakan ini, juga tentang proteksi petani swadaya kecil karena adanya hilirisasi sawit. Kebijakan 3 yaitu makanan bergizi gratis atau MBG. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus terakhir, yaitu program makanan bergizi gratis atau MBG. Program ini tuh cukup banyak dibicarakan masyarakat, terutama terkait sumber pendanaannya. Pada penelitian ini dikumpulkan sekitar 2.400 ulasan dari media sosial menggunakan kata kunci seperti makan gratis, stunting Prabowo, dan anggaran makan siang. Setelah datanya terkumpul, dilakukan processing, yaitu membersihkan mention emoji kata-kata yang tidak baku, misalnya kata MKN diubah menjadi makan. Setelah itu dilakukan proses stemming menggunakan libralitas terawati, sehingga setiap kata diubah bentuk dasarnya. Nah, itu selanjutnya sistem menggambarkan kata-kata penting seperti bos, anggaran, gizi, dan susu menggunakan metode TF-ITF. Karena jumlah data positif dan negatif tidak seimbang, digunakan teknik SMOTE agar distribusi datanya menjadi lebih seimbang. Yang menariknya dari penelitian ini adalah model yang dibandingkan bukan hanya SVM dan decision tree, tapi juga random forest. Random forest itu merupakan kumpulan dari banyak decision tree yang bekerja secara bersamaan. Hasilnya menunjukkan bahwa random forest mampu meningkatkan akurasi decision tree dan hasilnya itu mendekati performa SVM. Lanjut ke slide selanjutnya, itu model kerja MBG. Kalau kita lihat cara kerjanya SVM itu membedakan ulasan positif dan negatif berdasarkan pola kata yang muncul. Itu contohnya ulasannya berisi kata seperti gizi, anak, sehat, atau stunting. Itu tuh cenderung diklasifikasikan sebagai sentimen positif karena membahas manfaat program. Sedangkan ulasan yang memuat kata seperti anggaran, bos, atau utang itu lebih banyak masuk ke sentimen negatif karena berisi kekhawatiran masyarakat terhadap pendanaan program. Sementara decision tree, proses klasifikasinya lebih mudah dipahami. Pertama itu sistem mengecek apakah terdapat kata anggaran. Jika ada, maka sistem akan mengecek lagi apakah terdapat kata bos. Jika kedua kata tersebut muncul bersamaan, maka ulasannya akan diklasifikasikan sebagai sentimen negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai anggaran dan dana bos merupakan salah satu indikator utama munculnya kritik terhadap program MBG.
Selanjutnya hasil akhir dan rekomendasi dari hasil klasifikasi sentimen terhadap program makan bergizi gratis itu didominasi oleh sentimen negatif, yaitu sekitar 46%. Mayoritas masyarakat sebenarnya mendukung tujuan program ini untuk meningkatkan gizi anak dan mengurangi stunting. Namun mereka masih khawatir mengenai sumber pendanaannya, terutama jika dianggap mengambil dana bos atau menambah beban anggaran negara. Beberapa kata yang paling muncul antara lain itu anggaran sekolah, dana bos, potong gaji, dan korupsi. Berdasarkan hasil tersebut terdapat dua rekomendasi. Pertama, yaitu pemerintah selalu memberikan kepastian bahwa dana pendidikan, khususnya dana bos, tidak digunakan untuk membiayai program ini. Yang kedua, yaitu pelaksanaan program dapat melibatkan UMKM lokal maupun ibu-ibu PKK sebagai penyedia makanan, sehingga selain meningkatkan transparansi, program ini juga dapat membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi hasil penelitian. Nah, jika dibandingkan support vector, mesin atau SVM memberikan hasil terbaik pada ketiga studi kasus. Rata-rata akurasinya sekitar 85,24%. Algoritma ini sangat baik dalam mengolah data teks yang jumlah fiturnya sangat banyak, sehingga hasil klasifikasinya lebih stabil dan akurat. Namun kelemahannya adalah proses pengambilan keputusannya itu cukup sulit untuk dipahami karena menggunakan konsep hyperlink, sehingga kurang mudah dijelaskan kepada pengguna non teknis. Sebaiknya decision tree ini memiliki kelebihan karena proses klasifikasinya sangat mudah dipahami. Nah, kita bisa melihat alur keputusan dalam bentuk percobaan if sampai then. Nah, sehingga lebih transparan dan mudah dijelaskan. Akan tetapi itu decision tree lebih mudah mengalami overfitting, terutama pada data media sosial yang sangat beragam. Akibatnya rata-rata akurasinya masih berada di bawah SVM. Nah, lanjut ke slide terakhir. Jadi kita juga ingin menjelaskan mengenai kredibilitas sumber penelitian yang digunakan seluruh jurnal utama yang menjadi referensi berasal dari jurnal nasional PITS yang diterbitkan oleh Masyarakat Informatika dan Komputer atau MIKOM. Nah, itu bekerja sama dengan Universitas Budi Dharma. Nah, jurnal tersebut telah terakreditasi Sinta 3, sehingga kualitas dan validasinya dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai simpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa SVM merupakan algoritma dengan performa terbaik untuk klasifikasi sentimen pada kebijakan yang dianalisis. Meskipun demikian, decision tree tetap memiliki keunggulan dari sisi transparansi dan kemudahan interpretasi, sehingga masih relevan digunakan sesuai kebutuhan melalui analisis sentimen seperti ini. Nah, pemerintah dapat memahami opini masyarakat secara lebih cepat dan objektif, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata.